على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita kemarin tentang tata cara atau kaifiyah bercebok ya, beristinja ya, istinja atau cebok dalam bahasa Indonesianya ya. Yang mana pembahasan kita terakhir sudah mencapai cara istinja atau adab-adab yang perlu diperhatikan ketika istinja di tempat yang memang disediakan untuk beristinja, untuk membuang hajat, seperti WC, toilet ya. Apa saja adab-adabnya? Di antara adab-adabnya yang terpenting ya, ketika masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, menggunakan sendal, menutup kepalanya, tidak berbicara ketika di kamar mandi ya, dan lain sebagainya. Itu kemarin sudah kita bahas. Nah, pembahasan kita di siang hari ini adalah adab qada'il hajah fi sahra. Adab membuang hajat fi sahra, di sebenarnya arti sahra itu padang pasir ya. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah tempat yang tidak dipersiapkan untuk buang hajat ya. Padang pasir, di hutan, di kebun misalnya, kan itu bukan untuk buang hajat. Tapi kalau lagi kepepet gimana ya, kadang kita di pinggir jalan sering kita lihat tuh, berhenti taksi atau bajai ya, tinggal buka pintu belakang didiri dah. Ini bagaimana? Ada adab-adabnya ya. Sebenarnya gak baik kita buang hajat di tempat umum, ada adab-adabnya. Nah, seandainya terpaksa ya, ini kita nyari WC, toilet gak ada nih, gimana nih? Pinggir jalan, di kebun-kebun. Nah, ini boleh-boleh saja, asalkan diperhatikan adabnya ya. Apa saja adabnya di sini? Yang pertama, an yastatira wujuban. Ketika Anda ingin buang hajat di tempat yang bukan untuk buang hajat, maka diwajibkan untuk menutupi diri Anda ketika buang hajat. Dengan cara apa aja? Ya itu kita di tukang bajai itu. Ya, tukang bajai dia mojok jalanan, buka pintu belakang, buka pintu depan, dia buang hajat di situ ya, kencing. Nah ya, atau apapun itu, misalnya kita punya kardus misalnya, ya, duh ini gimana udah gak kuat nih, nah kardus apa? Kardus kulkas, nah gede tuh, itu tuh beda badan kita, itu ya, itu wajib menutupinya. Gak ada kardus, ya alam-alam, ya rerumputan yang kira-kira orang gak lihat, cari semak-semak, cuma hati-hati ada ular, nanti dipatok ular bahaya. Cari tempat yang kira-kira orang gak lihat, ya. Nah, ini. Kemudian ini kapan wajib menutup aurat? Wajib menutup aurat idza istaqbalal qiblah, apabila Anda menghadap kiblat. Kalau seandainya posisinya ya, posisi buang hajatnya itu ini kiblat nih, kita buang hajat, maka wajib depan itu tutupi dengan sesuatu. Nah, ini karena kiblat ini kan tempat yang kita sujud ya, tempat kita ibadah, arahnya ke situ. Oleh karena itu jangan kita pakai untuk buang hajat ya. Oleh karena itu kalau kita bikin kamar mandi di rumah, ini usahakan posisi WC toilet itu jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ya. Posisinya itu kalau misalnya kita kan kiblat kita barat ya di Indonesia nih, jangan posisi WC itu ke barat atau ke timur hadapannya, tapi usahakan ke utara atau ke selatan. Itu, ini adabnya seperti itu. Tapi seandainya wah ini kalau posisi utara selatan Ustaz nggak pas, sempit karena lokasinya sempit, nggak apa-apa ya. Karena memang kalau seandainya untuk tempat yang memang dikhususkan untuk buang hajat, ini sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa walaupun menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Tapi sebaiknya kalau bisa jangan mengarah ke kiblat atau membelakangi kiblat.
usahakan ke arah selain itu, selatan atau utara kalau di Indonesia, gitu ya. Nah, tapi kalau di Sahara ya atau di tempat yang bukan untuk buang hajat, seandainya harus menghadap kiblat, ya, gimana bisa harus? Misalnya, ya, kalau sini banyak orang, ya, sini banyak orang, yang kosong itu yang arah kiblat, gimana? Ya, maka usahakan tutup pintu, ya, yang mengarah ke kiblat. Jadi pokoknya istilahnya cari tempat yang kira-kira orang lihat seandainya harus menghadap kiblat. Ketika tempat itu ada, maka tutupilah tempat itu supaya kita nggak buang hajat menghadap kiblat, ada tutupnya, ya. Adapun seandainya kita buang hajat tidak menghadap kiblat, misalnya ke utara, ke selatan, ya ke timur misalnya, gimana hukum menutupinya? Maka fa'illam yastaqbilha sutratu sunnatu, maka hukumnya sunnah aja menutupi, gitu ya. Kemana saya ceritakan kalau Rasulullah kan ketika buang hajat itu di tempat yang bukan disediakan gampang, tinggal manggil pohon jalan, gitu ya. Panggil itu pohon, subhanallah, nih mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Ini pohon ngelilingin beliau, insya Allah, ya. Kemudian ketika sudah selesai buang hajatnya, itu yang keluarnya itu langsung ditelan oleh bumi. Nah, ya, kita nggak bisa seperti itu, ya. Ya, belum nyampe, bukan nabi kita. Wali juga bukan. Kalau wali masih memungkinkan ada karomah. Dan kalau kita wali bukan, nabi bukan, ya. Dan nggak usah ngaku jadi nabi, ya. Sekarang orang, masya Allah, orang Indonesia, setiap ada orang ngaku nabi, baru itu ada aja pengikutnya, ya. Musaddiq, ya kan? Aku jadi nabi, nerima wahyu di Bogor, masya Allah. Di gunung mana? Gunung apa di belakang itu? Ya. Dapat wahyu di gunung. Orang kan dari Bogor bawa talas, bawa wahyu, masya Allah. Makannya jengkol lagi, rentawi lagi, ya. Ada lagi di daerah perbatasan Jawa Barat Jawa Timur, itu ada orang ngaku jadi nabi, siapa namanya itu? Ya, orang Jawa, ya, Nadimin apa gitu ya, siapa gitu namanya, ya. Ini kan orang, masya Allah, dan itu ada aja pengikutnya. Ini karena kurangnya iman kita, kurangnya akidah kita, kurangnya pendidikan kita terhadap syariat Nabi kita Muhammad SAW. Bayangin kalau seandainya nama nabinya Pak Inem atau Pak Ijo, sholawatnya pun nggak enak, ya. Kalau kita kan Nabi Muhammad enak, Allahumma salli ala Muhammad, enak dengarnya. Coba Pak Ijo, Allahumma salli ala Pak Ijo, enak banget, ya. Jadi kalau ada orang yang mau jadi nabi, walaupun jenggotnya panjang, jubahnya melebihi jubah Superman, sorban lebar, imamahnya gede banget, yang ngalahin Monas gedenya, ini gak usah dipercaya dah, ya. Nabi kita Muhammad nabi terakhir, dan memang ada mukjizatnya. Seandainya ada orang aku jadi nabi dan punya mukjizat, ya, aku punya mukjizat, bisa hidupin orang mati, ya, bisa bikin orang sakit jadi sembuh, kan banyak tuh, ya. Kesaksian yang kita lihat di TV itu orang non-muslim dipegang, yang mampu jalan, masya Allah. Ini bukan mukjizat, ya. Kalau kejadian luar biasa terjadi pada seorang rasul atau nabi, maka dikatakan mukjizat. Atau kejadian luar biasa terjadi pada orang sebelum menjadi nabi atau rasul, dikatakan irhasat. Seperti Nabi Muhammad ketika belum akan jadi rasul, itu kemana-mana awan ikutin, awan, jadi gak pernah kepanasan. Ente jam 12 ke tengah-tengah jalan panas, saya kira berarti bukan nabi ente. Ya, Nabi Muhammad itu gak pernah kepanasan. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu pernah ketika ikut dagang bersama pamannya, ya, Abi Thalib, ini mampir dagang dari Mekah pengen ke Syam, Syria sana, Libanon, ya. Itu kan tengah perjalanan mampir, ya, dipanggil oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhair, ya. Ini Buhair dari jauh melihatin rombongan dagang ini, ya. Ketika melihat ini rombongan dagang unik nih, karena ada awan ngikutin terus. Dan salah satu tanda kenabian itu apabila nabi itu, ya, nabi yang ditunggu-tunggu itu Nabi Muhammad, ya, itu setiap berjalan ada awan selalu melindungi dia supaya terhindar dari panas matahari. Dilihatin ini rombongan dagangnya, ya. Ketika itu sampai depan gerejanya dipanggil, ya, ayo mampir sini makan, kita sediain makanan. Oh, ya, baik nih Buhair, ya, dipanggil semuanya yang ikut rombongan Abi Thalib ini, ya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kita masih muda, ya, masih bujangan, belum nikah, belum jadi nabi. Kata
Kata pamannya, Muhammad, nanti tunggu di sini, tungguin barang dagangan kita, nanti gantian. Setelah selesai makan, nanti gantian, ada orang sini, kamu gantian makan. Ketika itu orang ya naruh hewannya dan barang dagangan di luar gereja, ya setiap orang masuk, ya masuk. Ini pendeta ngeliatin, ini kok awannya nggak gerak-gerak, nggak ikut jalan, berarti ini ada yang nggak ikut nih. Setelah semuanya masuk, pendeta nanya, wahai Sayyidil Qaum, wahai pemimpin apa kamu Abi Thalib, ya Tuan Abu Thalib, apakah semua udah masuk ke sini? Udah Tuan. Benar yakin? Nggak ada yang tertinggal? Oh ada satu yang bukan tertinggal, sengaja saya suruh jaga. Siapa itu? Ponakan saya. Nanti gantian. Ya, setelah selesai makan baru ponakan saya masuk ke sini makan. Coba suruh masuk semuanya. Insya Allah di sini aman, nggak ada apa-apa. Jangan takut hilang di sini. Ya. Akhirnya Muhammad dipanggil. Muhammad sini, ayo ikut makan sini bareng-bareng. Ketika masuk berjalan ke gereja itu, ya tempat ibadahnya Buhairah, itu awan ngikutin dia. Oh ini benar nih, dilihat di Injil benar nih ciri-cirinya. Ketika di depan Buhairah itu dipanggil, ya Muhammad, coba katanya, maaf, boleh nggak saya lihat belakang pundak kamu? Boleh, ya dibuka pundaknya, bajunya ada stempel Muhammadur Rasulullah. Katanya Abu Buhairah, wahai Tuan Abu Thalib, jangan lanjutin perjalanan ke Syam. Ini ponakan ente bakal jadi nabi terakhir. Saya khawatir kalau orang-orang Syam yang waktu itu beragama Nasrani mayoritasnya, kalau tahu ini bahwa dia yang akan jadi nabi dan bukan orang Yahudi tapi orang Arab, ya saya takut dia akan dibunuh di sana nanti. Mendingan pulang aja pulang. Nah, kata Abu Hurairah, seandainya nanti dia diangkat jadi rasul dan saya masih hidup, saya orang pertama yang menolong agama dia. Saya orang pertama yang akan masuk Islam bersama dia. Tuh Abu Hurairah. Ya, ini irhasat namanya, kejadian luar biasa yang terjadi pada orang yang belum diangkat menjadi rasul atau nabi. Tapi kalau sudah diangkat jadi rasul atau nabi disebut mukjizat. Kalau terjadi pada orang soleh, ya, para aulia, para salihin, banyak kejadian, ya, orang-orang soleh siang di sini, Jumatan di Mekah, sore udah di sini lagi, naik pesawat apa nih? Ya, maskapai apa cepat banget ini? Padahal kita 9 jam, 10 jam ke Mekah. Ini di sana Jumatan, sore di sini lagi. Ini banyak kejadian. Ya, mendoakan orang sembuh. Ya, bisa membaca hati kita. Ya, saya punya guru begitu, Al Habib Umar bin Ahmad Al-Attas. Ya, itu tahu itu. Nanti begini. Saya punya guru juga Al Hasan Al-Marhum yang Allah yarhamu di Hadramaut, Habib Hasan bin Abdullah bin Syatiri. Ini kita kalau habis ngaji nih, kayak model gini ngaji nih, salaman kan sama guru, cium tangan, dipegang kita. Ente kemarin kenapa nggak sholat duha? Kenapa nggak baca zikir, nggak baca wirid? Ini yang sampai ngasih tahu yang begini-gini, nggak duha, nggak wiridan, nggak bangun malam, mana dia tahu? Nah, orang-orang begini, model-model begini Allah kasih karomah namanya. Kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang soleh yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya karomah. Ya. Ada lagi namanya istidraj. Istidraj ini adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada orang yang fasik atau orang kafir. Ada orang kafir bisa nyembuhin orang. Kafir nih, non muslim. Ya. Sembuhin orang dengan cara dipegang, dengan cara dikecup segala macam, sembuh. Ya. Ada orang kafir bisa ngidupin orang mati, merubah pasir jadi emas, seperti yang di India tuh. Ya. Kan non muslim. Gimana nih? Ini namanya istidraj. Kejadian luar biasa yang terjadi pada orang fasik atau orang kafir dengan tujuan apa Allah kasih seperti ini? Supaya mereka tambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, tambah terlena dengan keyakinan dia, dengan kemampuan dia. Nah, ini hati-hati nih. Kita kalau lihat yang aneh-aneh begini, lihat dulu orangnya. Ada orang, ya Allah kasih kemampuan bisa membaca hati orang, bisa ngasih air nyembuhin orang. Wah, yang nyembuhin Allah ya. Akidah kita bukan dia yang nyembuhin, Allah yang nyembuhin. Langsung percaya, wah ini jangan-jangan nabi baru nih. Ya, ini nabi baru nih. Atau ada orang, ya bisa bantu kita, usaha kita lancar. Wah wali, padahal tukang mabok, padahal non muslim dibilang wali. Nah, hati-hati. Ada
istidraj. Jangan sembarangan yang tuker nih kita nih. Lihat dulu orangnya siapa. Kalau dia orang akhlaknya bagus, rajin ibadah, ya, kemudian dekat sama Allah, baru aulia, baru wali. Kalau orang-orang yang fasik, ya, orang kafir punya keistimewaan, ini bukan karomah tapi istidraj, gitu ya. Nah, ini Muhammad SAW ketika ingin buang hajat itu manggil pohon jalan. Jadi diceritakan dalam kitab sejarah itu, akarnya jadi kayak kaki gitu jalan, nutupin beliau. Subhanallah. Ya, ini namanya kita Muhammad SAW. Nah, kita yang nggak bisa manggil pohon, ya, maka dia diwajibkan kalau buang hajat di tempat selain toilet ini membuat satir, tutup, ya. Di mana tutup yang sah menurut syariat ketika kita ingin buang hajat? Anna yab'uda 'anis sutra salasatu azra. Nah, ya, ketika kita ingin membuat satir penutup, ya, misalnya terpaksa ada kiblat, nggak boleh ya buang hajat. Maka usahakan jarak antara kita dengan penutup itu tidak lebih dari 3 zira. 1 zira itu seukuran 1 tangan laki-laki dewasa, sekitar 48 cm-an gitu, ya. Nah, kalau ingin buat satir, usahakan satirnya itu jangan terlalu jauh. Misalnya ini satirnya misalnya, nah kita buang hajatnya jangan lebih dari 3 zira dari satir. 3 gini, kurang lebih 1,5 meter. Kalau satirnya di sini, Anda buang hajat di ujung, itu kagak dianggap satir, kejauhan. Orang kelihatan, tinggal begini dong, ya dari jauh kelihatan. Cuma kalau dekat kan orang, wah ini ada apa nih di depan. Orang juga nggak boleh lihat karena ada satir. Cuma kalau jauh ya emang ente kejauhan, satir di sono. Sama seperti orang ketika sholat, itu kan sunnahnya pakai satir, apalagi kalau sholat sendirian. Sunnah cari satir itu yang paling tepat tiang, ya paling bagus tuh, paling afdal. Jadi cari tuh di tiang kalau ingin sholat sunnah atau tembok misalnya, ya. Tapi kalau tiangnya di sini, nanti Ustaz saya sholat di belakang, ini satir saya, yang nggak dianggap satir kejauhan. Tidak boleh lebih dari 3 zira, gitu ya. Kemudian ini jaraknya dari kaki kita ke ininya, ke satirnya, ya. Kemudian tingginya satir ini, ya, wala yanqusu irtifa'uha an thulutsai dzira'in. Tidak kurang dari 2/3 zira. Ya, 2/3. Kalau 1 zira itu kurang lebih setengah meter, ya, 1 zira. Ini 2/3 berarti sekitar sulusu metrin takriban, 1/3 meter. Nah, ya, 1 zira kan kurang lebih setengah meter. Kalau 2/3 zira kurang lebih 1/3 meter katanya, kurang lebih sekitar 30 cm. Nah, ketika bikin satir itu jangan kurang dari 30 cm atau 33 cm, ya, 1/3 meter. Contoh misalnya ente pengen kencing atau buang hajat, ya, satirnya itu ya minimal seukuran segini, ya, untuk nutupin, ya, 30 cm. Kalau satirnya terlalu pendek segini, ya ini sama aja kagak ada fungsinya. Ente bikin satir juga kelihatan juga, ya. Tapi kalau segini, nutupin. Apalagi kalau lebih dari itu, ya, lebih afdal, lebih tinggi dari itu. Ini ya ketentuan untuk bikin satir ketika buang hajat ataupun sama ketika ingin sholat. Misalnya kalau kita pengen sholat nih, tiang nggak ada nih, tembok nggak ada, ente punya tas, taruh tas depan ente. Ada nggak nih 3/2 zira, ya, seukuran 30 cm. Kalau ada, berarti cukup buat satir, didiriin, ya. Tapi kalau ada tembok atau tiang lebih utama, gitu ya. Ini yang pertama adabnya. Ketika di luar tempat untuk buang hajat, maka carilah satir apabila ente ingin menghadap terpaksa buang hajat itu menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, sunnah saja membuat satir. Tapi cari tempat yang tidak ada orang, gitu ya. Dan gak perlu tuh kita numpang-numpang. Ada orang kita percaya begitu-gitu tuh. Misi ya numpang-numpang. Ya, iya, memang setiap tempat ada ininya. Cuma jangan jadikan hal-hal seperti itu jadi ente takut banget. Harusnya jin dan setan itu takut sama kita. Ini ngapa kita jadi takut sama jin, sama setan? Ya, numpangin bah, ya, jangan marah ya. Kira pengen cek dong, pakai numpang, gak ada orang lagi. Ya, makanya ketika pengen buang hajat, Nabi ajarin doanya. Yang ada tuh jangan numpang-numpang, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya, wa minar rajis najis. Dibaca doanya, jangan pakai numpang-numpang. Ini kadang yang begini-gini nih orang kita nih, mitos-mitos begini dipercaya. Akhirnya kena beneran tuh. Kalau kita lewat belokan atau jembatan yang ada kalinya, klakson dulu malam-malam titit gitu. Walaupun nggak ada mobil, kenapa? Numpang sama yang jaga situ.
percaya sama Allah. Ya, kalau kita takutnya sama Allah, yang lain takut sama kita. Coba kalau kita takut sama jin, dia malah dia menggodain kita. Orang yang digodain jin itu yang takut jin. Mencoba dah, kita takut banget, kesurupan mulu jadinya. Ya, Sayyidina Umar kata Rasulullah ketika kata Rasulullah, ini Sayyidina Umar ini kata Rasulullah, kalau Umar jalan di satu jalanan, ya ada setan di situ, tahu ada Sayyidina Umar, mikir takut. Itu Sayyidina Umar tuh. Jin takut, setan takut kalau dengar azan sampai lari terketut-ketut katanya. Nah kita masa sampai jin takut? Ya percaya jin itu ada, setan ada, tapi mereka tidak akan bisa memberikan madarat buat kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan lupa hati kita jangan kosong dari zikir, selalu ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nih kemudian yang kedua, an yab'uda bi haitsu la yusma'u lahu sautun wa la yushammu minhu raihah. Kalau kita buang hajat di tempat tertentu yang tidak diciptakan untuk buang hajat, seperti di kebun, di hutan, di gurun pasir dan sebagainya, usahakan menjauh. Cari tempat yang kejauhan. Menjauhnya seukuran apa? Bihaitsu la yusma'u lahu sautun, sekiranya tidak terdengar dari dirinya suara apapun. Kalau ente lagi kemah di hutan, camping kemah ya, di hutan bikin camping, ente mau buang hajat, pohon di sini, ente di sebelah pohon, teman ente dengar kentut ente, itu nggak apa namanya, hadapnya kurang. Cari agak jauhan. Sekiranya kentut ente nggak kedengeran, kendet ente nggak kedengeran, ya. Jadi cari tempat agak jauh, gitu ya. Kemudian wala yushammu minhu raihah, dan sekiranya bau itu tidak tercium oleh orang yang ada di sekitar itu. Seandainya kita lagi di hutan atau lagi camping perkemahan, ente pengen buang hajat, kan seharusnya bikin tutup aja. Tapi cuma setengah meter dari WC, dari kemah ente, ya kesian teman ente. Ya, baunya itu masalahnya. Akan terganggu, ini nggak boleh. Adabnya nggak begitu. Makanya kita pun kalau di toilet, adabnya itu setelah najis itu keluar, siram. Kadang kita udah tinggal flush doang, masih malas juga. Orang Indonesia jorok, ya mungkin kebiasaan mandi di kali berak di kali, nggak pakai disiram, jadi ke bawah ke Jakarta. Ya atau dipikir otomatis kali keluar sendiri. Ya kalau di kali otomatis kedorong, di sini pencet. Di kadang saya masuk mall-mallnya mah bukan mall sini, mall yang biasa-biasa gitu. Itu masih ada aja orang nggak disiram tuh. Tahu orang mana itu? Ya pasti bukan orang Jakarta itu pasti tuh. Ya, biasa dikali ya, disiram. Karena supaya tidak mengganggu orang lain. Nah kita aja kalau di hutan aja disuruh buang airnya itu jangan dekat-dekat orang supaya baunya tidak tercium. Apalagi di tempat WC seperti ini, ya nanti bersihin, gitu ya. Nah kemudian ada berikutnya, alla yaqula fi ma'in raqidin idza lam yustabhar, ya. Jangan kencing di air yang tidak mengalir apabila airnya ini sedikit. Nah, ini kan jadi najis airnya. Ya, ada kolam, kencing di kolam, kan kecil kolamnya. Ya, nggak nyampe 2 kolam. Ini kencing di situ najis semuanya. Ya, kecuali memang ini kolam gede. Kolam renang ukuran 20 kali 20 misalnya, lebar dah. Ini pun ya kalau kencing di kolam renang ya boleh cuma memang kalau begitu. Ya walaupun gak najis, cuma kan kesian. Ya, makanya kan kita kadang di kolam renang atau ada blub. Nah, ada kentut nih. Ya. Atau kencing. Memang ada yang tahu, cuma sebaiknya gak begitu. Coba ente bayangin ente ya lagi renang, air masuk, ada kencing orang di situ walaupun gak cium baunya, kesian orang. Ya, jadi adabnya itu jangan kencing di air yang tidak mengalir. Kalau mengalir sih nggak masalah, kecuali gede, kolam itu gede, danau misalnya, nggak boleh deh itu nggak apa, ya kan kalau ada yang mengalir itu banyak, ya. Nih, kemudian al-ma'ul an la yabula fi ma'in qalilin jarid. Tadi dikatakan nih, nah air yang tidak mengalir kan nggak boleh kencing di situ, kecuali banyak airnya. Apa ukuran banyak? Di sini dikatakan. Ukuran banyak di sini allazi idza hurrika tarafahu lam yataharrak tarfuhul akhar. Air dikatakan banyak, air yang tidak mengalir. Kalau ente pukul, gerakin yang sebelah sini, yang sana enggak gerak, saking jauhnya. Itu namanya air banyak. Cuma kalau air yang ente pukul di sini gerak semua, nah itu namanya air sedikit. Nah, ini jangan kencing di situ. Adabnya begitu ya. Ustaz, bagaimana kalau air itu kurang dari 2 kula? Maka apabila ente kencing di situ atau buang air di situ langsung dihukumi air najis. Ya. Kalau seandainya
kalau lebih dari 2 kula, bagaimana hukumnya? Kayak kolam renang, ya kan lebih dari 2 kula. Kalau kencing di situ, apakah najis? Lihat. Kalau seandainya baunya berubah, atau warnanya berubah, atau rasanya berubah, maka dihukumi najis. Tapi kalau tidak berubah, maka dihukumi suci. Jelas ini? Ya. Walaupun misalnya semua yang renang kencing semua, tapi nggak berubah, ya nggak apa-apa, nggak najis, gitu ya. Kemudian ada berikutnya, alla yabula fi ma'in qalilin jarin. Tidak kencing di air mengalir yang sedikit. Ya, air mengalir sedikit, ya, kayak di pipa, paralon kan sedikit tuh airnya, ya, atau di selokan kecil. Ini kalau bisa jangan kencing di situ, karena airnya walaupun tadi awalnya suci, karena sedikit airnya, maka terkena najis dihukumi najis, gitu ya. Nah, kemudian alla yaqula fi tariqin masluk. Jangan kencing atau buang air di jalanan yang biasa dilalui orang. Ya. Saat saya kan di jalanan. Iya, tapi walaupun jalanan ini kan orang suka lewat. Kasihan nanti dia keinjak sama kotoran ente. Ya, sehingga najis kakinya. Jadi cari tempat yang bukan, kalau seandainya jalanan cuma tidak dilewati orang, ya. Dilewati binatang doang, masalah. Ini orang suka lewat situ. Ya, kesian orang, ya, nanti terkena najis ente. Jadi cari tempat yang jauh dari jalanan, apalagi di tengah jalan, ya, yang nggak boleh. Alla yaqula fi mahabbir rih. Tidak kencing di lubang angin. Misalnya gini, kan tembok itu ada kadang ada jendela, ada bolong-bolongnya, lubang angin itu. Jangan kencing menghadap lubang angin. Kenapa? Likaila yauda ilahir rashash, supaya tidak terkena cipratan kencingnya sendiri. Ente lagi kencing, ya, tiba-tiba angin berhembus, itu kencingnya tadi ke arah ke sana, balik lagi ke ente, kena kaki kita, kena celana kita, nah jadi najis. Oleh karena itu jangan kencing di tempat lubang angin. Jelas ini? Ya, ini. Kemudian ada berikutnya, alla yaqula fi thubbin wala sarabin, ya. Jangan kencing di lubang hewan, baik lubang itu mengarah ke bawah atau mendatar. Ada sarang semut, kita kencing di situ, biarin banjir. Ini nggak boleh, dosa. Ini kan makhluk hidup juga, punya hak hidup. Ini ada sengaja, kecuali nggak tahu ya, kalau nggak tahu lah cerita. Ini enggak. Wah, ini kayak bang tikus nih, kencingin di sini. Pas pun di sini biar kena najisnya. Ya, apalagi kalau seandainya hewannya itu yang, ya, kecil, terkena kencing kita mati, ya jangan, siang. Ente bayangin aja, ente lagi tidur tiba-tiba ada air bah gitu. Bagaimana rasanya? Ya, apalagi ini udah gak cuma air bah, ini bau, panas, pesing, ya kan? Nah, jangan nih. Jadi kalau lubang binatang jangan, nggak boleh, ya, ada larangan. Sian binatangnya di situ, ya. Bahkan kadang-kadang di sini dikatakan qad yakunu fihi ma hayawanun dhaif. Ya, terkadang nanti kalau di lubang itu ada hewan yang lemah jadi mati atau merasa terganggu gara-gara kencing kita. Au hayawanun qawi fayu'dhihi, atau hewan yang kuat sehingga dia marah nyerang kita. Kita ngencingin lubang ular dikencingin kagak mati, marah dia. Lagi anak tidur, anak kencing kan marah dia. Keluar, kita caplok habis kita, ya. Jadi jangan di lubang apa hewan, kesian. Imma kesian hewannya kalau lemah, atau kesian kita kalau hewannya kuat, gitu ya, kesian. Nah, itu berarti itu. Kemudian alla yaqula fi mutahadditsin nas, sawa'un kana dhillan shaifan am syamsan syita'an. Jangan kencing atau buang hajat di tempat yang biasa digunakan orang untuk berbicara, untuk ngobrol, di pos ronda kencing. Ini kan orang bisa jaga di sini, ya. Baik itu ada apa namanya atapnya ataupun enggak, ya. Misalnya di bawah pohon, biasa kita tahu tuh orang pada ngobrol di situ. Jangan di situ, ya. Kesian orang. Tadi di tempat ngadem di situ, ya. Kalau lagi hujan di situ, kencing di situ, nanti buang air di situ, kesian bau, ya. Karena ini tempat orang berbicara di situ. Karena kan mungkin kan orang ngobrol ya, nggak cuma enak rumah, kadang di luar lebih enak, di pos lebih enak untuk ngomong sama temen-temennya. Nah, kecuali tempat maksiat dah, ente kencingin nggak apa dah, biarnya. Wah, dia pakai main judi mulu sini nih. Udah dibilangin nggak berubah-ubah, kencingin aja udah.
belakin, kan dia kagak kuat di situ, pindah itu boleh dah. Cuma kalau tempat orang biasanya ngobrol jangan, ya. Tempat tunggu kayak tempat misalnya supir-supir tuh ada tempat tunggu tuh, ya. Bangku jangan kencing di situ, ya. Kesian dia kan nunggu majikannya. Ntar tempatnya di mana kesian, ya. Jadi ada padamnya. Tidak boleh buang hajat di tempat yang biasa digunakan orang untuk berbicara, ya. Kemudian alla yaqula tahta syajarin muthmirah wa qad ghalaba 'ala dhanni an la yazula bi nahwi matarin aw sailin. Jangan buang hajat atau kencing di tempat di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, ya. Kenapa kok nggak boleh? Kan buah kadang dia udah matang rontok. Kalau ente ada taruh ya hasil ente di situ, kotoran ente di situ, pas jatuh blok apel nih. Kena jatuh dia rontok. Kena kotoran ente, kira-kira ada yang makan nggak? Ya, nggak ada, walaupun dicuci juga orang udah geli. Nah, itu jangan. Ya, ini kan kalau lagi berbuah nih, pohonnya kalau nggak berbuah nggak masalah. Cuma ya seandainya, ente berpikir begini, nggak apa-apa dah, saya buang air, tapi kan lagi musim hujan, bisa hilang ke hujan itu nggak apa-apa. Cuma ini nggak musim hujan, pohon lagi berbuah, ente buang air di situ, jangan. Ya, khawatir itu buah rontok udah matang mengenai kotoran ente sehingga tidak termakan, sayang. Ya, apalagi durian kan mahal tuh, ya, jatuh blok pecah pas kena kotoran ente, ya Allah, nyesel banget itu, durian kan mahal ya. Aduh, ente nih gara-gara ente orang gak makan durian gitu ya. Jadi jangan buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Kemudian alla yastaqbila syamsa wal qamar nadban wala yukrahu istidbaruhuma, ya. Sunnahnya ketika kita kencing jangan menghadap matahari atau bulan. Nah, ya. Ini sunnahnya aja, nggak wajib. Jangan menghadap matahari atau bulan. Ya. Ada larangan dari baginda Rasulullah SAW, tapi hukumnya sunnah, nggak haram. Ya. Nah, bagaimana dikatakan menghadap matahari? Ya kalau posisinya lagi masih belum ke atas. Ya. Misalnya matahari baru terbit, kita menghadap sana, itu nggak baik begitu. Atau dari sebelah sana lagi terbenam menghadap sana, nggak baik seperti itu. Ya, jadi bisa terjadi kalau matahari belum di tengah-tengah. Kalau seandainya matahari pas di atas, ya nggak mungkin kita kencing ada ke atas. Ya, tiduran kencingnya ada berarti kita ke atas semua. Ini perkataan para ulama ketika matahari bukan di tengah-tengah, sudah keluar dari tengah-tengah langit. Ini ada terjadi kemungkinan. Usahakan jangan menghadap. Tapi kalau membelakangi boleh. Ya, ini matahari terbit nih, kita baru sono deh, boleh gitu ya. Kalau menghadap sana gimana hukumnya? Ya nggak apa-apa, tapi sunnahnya jangan menghadap matahari, gitu ya. Kemudian anda yaqula fi makani sulbin. Ketika buang hajat jangan, atau kencing khususnya, jangan kencing di tempat yang tanahnya atau bawahnya itu keras. Kenapa? Khawatir nanti nyiprat, kan balik lagi otomatis, gitu ya. Makanya kita sekarang alhamdulillah WC itu modelnya kan dia agak lengkung gitu. Jadi ketika kita kencing dia langsung turun. Bahkan di pinggir WC itu di atasnya tuh ada lekukan lagi supaya cipratannya nggak naik ke atas. Itu lebih bagus begitu, ya. Oleh karena itu usahakan kalau kita seandainya kencing di tempat-tempat nggak ada WC-nya, cari lubang airnya aja, jadi langsung masuk sehingga dia nggak nyiprat lagi. Atau misalnya cari tembok, arahkan ke tembok supaya dia nggak langsung nyiprat ke kita. Habis itu siram, jangan disiram, gitu ya. Yang penting itu siram, baunya itu kan kesian orang, ya. Apalagi yang menjadi itu tuh cleaning service itu tersiksa itu kalau kita nggak siram, ya. Kalau kotor-kotor doang nggak apa, yang kalau nggak disiram itu kesian. Udah gajinya kecil, ya, bersihin tai orang, alhamdulillah kesian, ya. Ini kemudian alla yastanjiya bil ma'fil mawdi' alladhi qadha hajatahu fihi, ya. Jangan cebok di tempat kita buang hajat, adabnya. Sebenarnya begitu. Kenapa? Ya, zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang. Kalau seandainya kita buang hajat di tempat itu, takutnya air itu yang kita buat cebok kena najis, nempel ke kita, najis lagi. Makanya usahakan pindah tempat. Tapi kalau kayak sekarang, bisa, Ustaz, ini WC masih gini doang. Saya pindah kemana? Saya keluar. Ya silakan Anda cebok di situ, tapi di flush dulu, disiram dulu, sehingga air udah suci lagi. Ya, ketika buang air mau cebok nih, flush dulu, habis baru cebok. Ya, setelah cebok di flush lagi, gitu. Ya jangan dicebok agar ditinggalin, ada sisanya kan najis.
ya. Usahakan ceboknya kalau bisa pindah tempat, buang air di sini, ceboknya di sini. Khawatir nanti kena najis itu terkena air nyiprat ke kita. Tujuannya seperti itu. Cuma kalau nggak mungkin, ya disiram dulu sampai najis hilang sehingga bersih, najis suci, baru kita cebok lagi di situ ya. Jadi usahakan begitu, jangan cebok di tempat kita buang hajat. Kemudian yang terakhir adabnya alla yastaqbilal qiblah wa la yastadbiruha wujuban. Ya, tadi kembali ke syarat pertama, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat kalau tidak ada satirnya. Ya, usahakan begitu. Kalau kita di tempat yang bukan untuk buang hajat, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kecuali ada satirnya masih boleh. Tapi kalau nggak ada satirnya, cari arah lain. Kalau di WC, dan tadi saya katakan, memang tempat untuk buang hajat ini sebaiknya usahakan WC-nya kalau kita bikin di rumah jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Ya kecuali tempatnya sempit, misalnya Ustaz, udah posisi paling enak ya, paling pas harus menghadap kiblat. Kalau nggak bisa nih. Kadang-kadang begitu terjadi, itu masih dibolehkan karena ini memang tempat untuk buang hajat. Jadi kira-kira ini adab-adab ketika kita ingin buang hajat. Nah ini hal-hal yang berhubungan dengan istinja atau cebok dari segi adab, dari segi kaifiyah, dari segi hukumnya yang sudah kita bahas. Insya Allah pertemuan berikutnya akan bahas bab lain. Kalau nggak salah di kitab Abi Syuja itu bahas masalah tayamum. Kalau di kitab yang kita pegang ini, kitab kajian selanjutnya bab masalah wudu. Ya nanti kita lihat apakah ikutin Abi Syuja kitab awal kita. Kalau memang bahas tayamum kita bahas tayamum. Kalau pembahasannya mandi kita bahas hukum mandi. Ya, Insya Allah bulan depan. Insya Allah minggu ketiga jadwal saya di sini fikih setiap bulan minggu ketiga. Ya, jadi tiap bulan kita usahakan satu bab selesai sehingga bisa dipahami dan nggak putus-putus pemahamannya. Kalau seandainya ini kayak tadi ini istinja belum selesai, nyambung lagi bulan depan ya udah keburu lupa dah. Ya, cuma kalau 4 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis berturut-turut kita bahas dan selesai, insya Allah faedahnya akan lebih masuk ya, lebih bisa dipahami ilmunya. Ya, ini sampai sini pembahasan kita masalah istinja. Ada yang mau tanya? Baik sesuai tema atau luar tema dipersilakan. Yang mau tanya? Masih ada waktu 15 menit tuh, dulunya 1. Ya, silakan. Boleh. Ada syarat-syarat untuk menjadi imam? Syarat-syarat menjadi imam. Terus kalau misalnya tidak memenuhi syarat itu, apakah sholat jamaahnya sah? Gitu. Masalah sholat jamaah, apakah ada syarat-syarat untuk menjadi imam? Dan kalau seandainya ya tidak terpenuhi syarat-syarat itu, apakah sah jamaahnya? Ya, jadi nanti ada dalam bab sholat syurutul qudwah, syarat-syarat berjamaah. Ya, termasuk di antara syarat-syarat berjamaah imamnya an la yakuna ummiyan. Seorang imam tidak boleh seorang ummi. Ummi kan ibu. Ya, ummi di sini orang yang bacaan Fatihahnya atau rukun kaulinya tidak pas. Nah, makanya jadi imam itu nggak sembarangan. Ya, rukun kauli kan ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud akhir, sholawat atas Nabi Muhammad pada tasyahud akhir, baca salam. Ini rukun kauli. Ketika jadi imam, ini rukun kauli ini khususnya Fatihah, imam tidak boleh orang yang tidak bacanya benar. Harus yang jadi imam ini bacanya harus benar. Contoh Fatihah, ya. Kalau seandainya imam yang bacanya nggak benar, sehingga bisa merubah arti Fatihah, ya, maka imam ini sholatnya tidak sah dan makmum juga tidak sah. Nah, makanya imam itu dipilih. Ya, kalau masjid-masjid gede itu biasanya ada imam rotib, imam yang ditunjuk khusus, nggak main asal comot. Kadang kita imam kagak ada, dan loja-loja, mendorong-dorongan. Ya, kenapa? Khawatir nggak mampu jadi imam, salah. Ya, jadi yang terpenting ketika jadi imam dia mengerti syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, khususnya bacanya bagus. Makanya kalau masjid besar itu imam sampai digaji di Masjidil Haram, di Qatar, di Abu Dhabi, ya negara-negara maju itu, ya itu imam, wah terjamin hidupnya, ya pulang antar jemput, dikawal, imam haram itu kawal, dikasih flat, kasih kendaraan, gaji gede. Kenapa? Dia bertanggung jawab atas sah tidak sholatnya makmum. Seorang imam, kata Rasulullah, ya, al-muadzin dhabit wal imam madmun. Al-muadzin al-imam dhabit wal muadzin madmun. Seorang imam itu dhabit,
yang sholat di belakang dia dengan syarat sholat dia sah. Kalau sholat dia nggak benar, rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya nggak terpenuhi, bacaannya nggak benar, khususnya Fatihah dan rukun qauli lainnya, maka makmum otomatis nggak sah, dosanya dia nanggung. Yang paling enak itu jadi muadzin, wal muadzin maqbul kata Rasulullah. Seorang muadzin itu dijamin pahala. Orang yang adzan kayak tadi nih zuhur, siapa yang adzan nih? Ya, itu sejumlah orang yang datang sholat zuhur dia dapat pahala sejumlah orang yang sholat. Nah, makanya kalau sudah pilih jadi imam apa jadi muadzin, lebih apa jadi muadzin. Ya, tapi jangan habis adzan pulang kagak sholat, ya kita manggil doang kagak sholat. Adzan sholat juga, ya sholat bareng-bareng. Nah, itu dapat pahala sejumlah orang yang datang karena itu mengajak orang beribadah. Nah, seorang imam syaratnya di antara itu alla yakuna ummiyan, tidak boleh imam itu seorang ummi yang bacanya nggak benar. Kan orang kadang ya nggak ngaji atau ngajinya belum hatam kali gitu ya. Ini udah mulai gue jadi imam. Bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Ngalamin dari mana? Ain itu enggak bahasa Arab harus jelas ain. Makanya kan kita waktu ngaji diajarin dulu. Ya, waktu saya mondok itu kita ngaji Fatihah aja 2 minggu lebih. Ya, benerin mulut kita sampai monyong-monyong. Sebegitu kita. Ya, sampai ngomong begitu sampai susah. Kenapa? Karena makhraj itu benar-benar sepertikan. Ini berhubung kecuali begini. Kecuali satu kampung pelok semua, nggak bisa ngomong ain. Semua sekampung nah itu masih sah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua sekampung begitu. Udah ngaji diajarin nggak bisa juga. Ini sah semuanya nggak apa-apa. Atau misalnya pelok dari segi huruf ro, kan ada orang nggak bisa ngomong ro, ada la gitu ya. Tapi sekampung gitu semua. Ini boleh nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya ada imam fasih, ya ada seseorang fasih, yang lain tidak fasih, yang tidak fasih jadi imam, maka ya yang fasih ini tidak sah berjamaah sama dia. Ya, makanya ketika nanti dalam bab apa jamaah nanti ada syarat-syarat apa dipilih dulu. Imam itu harus yang pertama faqih, afqahu man fihi, orang yang paling fikih, paling ngerti fikih di situ, khususnya fikih bab salat. Jadi jadi imam itu nggak sembarangan. Sama seperti milih presiden kan nggak sembarangan milih. Ya, seorang imam ketika ingin jadi imam haruslah dipilih orang yang paling afqah, lebih ngerti fikih, khususnya bab salat. Karena kalau imam nggak ngerti apa fikih, nggak ngerti gimana kapan sujud sahwi, nggak ngerti kapan sujud tilawah, nggak ngerti apa itu tumakninah, dia sholatnya aja nggak sah, bagaimana orang bisa sah? Gitu ya. Kalau sama-sama ahli fikih, misalnya saya sama Angga nih, sama-sama ahli jago fikih nih Ustaz, ya pilih gimana? Ya aqra, yang paling bagus bacanya dan lebih hafal, lebih banyak hafalan Qurannya. Sampai gitu syaratnya. Ya, fikihnya jago Ustaz, mana yang dipilih? Ente bacanya, bacanya sama-sama bagus, suara enak, tajwidnya, makhrajnya bagus, tahsinnya semua. Mana yang paling banyak hafalannya? Ente apa berapa juz? 15, ente 20 gitu jadi. Karena banyak hafalannya, begitu. Masih begitu juga sama-sama selevel, fikihnya sama, bacanya bagus, hafalan sama-sama banyak, sama-sama hafal Quran. Apa yang dipilih? Aura, orang yang lebih wara. Ya, yang nggak wara itu apa namanya? Meninggalkan yang haram sampai yang makruh ditinggalin. Makruhnya nggak mau. Ini wara namanya. Ya kalau kita kan makruh doang, kita pada makruh sikat terus, terlalu haram. Ini wara nggak mau, makruh aja nggak mau. Nah ya, sama-sama wara. Pilih yang azhar, yang lebih zuhud, nggak cinta dunia. Ya, wah ini sama-sama wara. Cuma yang ini masih demen jalan-jalan, demen jajan misalnya. Ya, nah ini masya Allah demennya ke masjid, segala macam. Pilih yang lebih zuhud. Ya, nah zuhud itu bukan berarti miskin, enggak. Ya, zuhud itu kadang orang kaya tapi zuhud. Arti zuhud itu tidak meletakkan harta itu di hati kita, tapi di tangan. Itu zuhud. Ya, ada orang kaya tapi zuhud. Harta itu enggak menjadi prioritas dia. Ya punya harta pakai buat infak, pakai buat sedekah, pakai buat jariah. Kadang udah miskin, ya pelit. Nah ini repot ini. Ya, udah miskin pelit, ya. Atau orang kaya pelit, jangan. Jadi jangan. Jadi pilih imam itu yang afqah, yang aqra, yang ahfaz, aura, azhar. Kemudian masih sama juga. Misalnya dipilih ya yang baju putih. Sama
sampai begitu. Yang pakaian putih kenapa? Nabi lebih suka baju putih. Ya, sama-sama baju putih Ustaz. Ya, dipilih kata ntar dibahas semua tuh ya dari segi ilmu semua, dipilih yang lebih ganteng. Atau sampai begitu. Faqih juga, hafiz Quran, wah tersebut baju sama putih, mana yang ganteng? Maaf ya saya kurang ganteng, jadi imam aja, yang ganteng jadi imam, gitu. Ya, sampai itu kita pikir kita bahas tuh ya. Terakhir itu dipilih, lu sama-sama semuanya sifat sama, mana bini yang lebih cakep, gitu. Sampai begitu dipilih, karena imam itu harus memiliki nilai lebih dibandingkan makmum. Itu, jadi jangan sembarangan pilih imam. Jadi dalam Islam aja pilih imam sholat sudah diajarin bagaimana pilih imam negara. Nah ya, salah pilih ya repot. Ya, kayak gitu sekarang Jakarta sekarang udah resmi dipegang oleh non-muslim ya. Itu sebab ente pilih pemimpin ente. Jangan salahin siapa-siapa, salahkan diri sendiri ya. Padahal Islam melarang memiliki seorang pemimpin non-muslim ya. Nikmatin sendiri kesalahan ente. Alhamdulillah ini ya. Jadi imam itu ada syarat-syarat di bab apa jamaah dan belakang lagi kita bahas. Ada lagi mau nanya? Silakan. Boleh nggak kita ngoreksi misalnya imamnya salah bapaknya gitu, tapi imamnya nggak tahu, boleh kita koreksi nggak imamnya? Kalau imam salah boleh nggak kita koreksi? Boleh, sunnah bahkan namanya wajib. Ya, kalau imam salah, apalagi kalau salahnya sampai membatalkan. Contoh misalnya, ya imam ya sholat udah 4 rakaat zuhur, tapi dia lupa, dia bangun lagi. Ya, kita gimana sebagai makmum? Maka kewajiban kita mengingatkan imam. Gimana cara ngingetinnya? Kalau laki-laki baca tasbih, subhanallah. Ya, kalau perempuan tepuk tangan. Ya, tapi kita tepuk tangannya jangan kayak tepuk burung. Ya, nepuk itu yang tidak membatalkan. Misalnya begini. Itu, ya. Jadi tepuknya bukan begini. Nah, itu kalau perempuan. Ya. Kalau misalnya dibalik, laki tepuk tangan, perempuan tasbih boleh nggak? Boleh, tapi makruh begitu. Ya, yang tepat itu laki itu baca tasbih, perempuan gitu ya. Sekali jangan dengan gerakan yang batal. Kalau misalnya begini, nah berarti 3 kali gerakan betul-betul batal jadinya. Sekali atau 2 kali aja. Kalau imamnya sudah sadar, maka makmum cukup mengingatkan. Nah, permasalahannya kalau seandainya imam sudah diingetin, ya, imam misalnya tadi udah 4 rakaat, ini kan harusnya tasyahud akhir. Imam diri, Allahu Akbar, karena dia lupa. Ya, karena kalau orang lupa, apa yang harus dikerjakan? Kalau kita lupa hitungan rakaat dalam sholat, misalnya contoh hitungan rakaat, maka kita wajib ngambil yang kita yakini, yaitu yang sedikit. Contoh begini, saya udah 4 rakaat nih, tapi ragu, ini 4 apa 3 ya? Nah gitu ya, caranya 4 apa 3? Ambil yang yakin. Mana yang yakin? 4 itu ragu, 3 yakin, karena sudah pasti. Ya, ini 3 apa 4? Kalau yang 3 udah yakin saya. Cuma misalnya ini 4 bukan nih? Nah, ragu kita. Ambil yang yakin yang 3. Seandainya imam pikir, enggak, ini baru 3 nih, saya naik. Allahu Akbar. Makmum semuanya subhanallah misalnya. Atau makmumnya sendirian, subhanallah ingetin. Apa yang harus dikerjakan oleh imam? Imam ya, yang pertama dia boleh mengikuti keyakinan dia sendiri. Walaupun sudah diingetin. Misalnya makmumnya subhanallah, imam terus diri, salah lo, gue benar gitu nih. Misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Gimana? Boleh. Karena dia mengikuti keyakinan dia. Ya. Tapi bagi makmum yang yakin imamnya salah, punya 2 pilihan. Boleh dia ikut tetap jamaah dengan cara apa? Jangan diri. Kalau diri berarti ente yakin nambahin rakaat. Caranya ente nunggu duduk dalam posisi tasyahud akhir sampai imam turun, dia selesai sujud tasyahud akhir, dia salam, baru kita salam. Dan sunnahnya sujud sahwi sebelum salam. Nih, seandainya ente yakin imam salah, ente ingetin imam terdiri, ente diri juga, maka sholat ente batal. Karena kenapa? Ente menambahi rukun yang tidak boleh ditambahkan. Jelas nih? Ini kalau kita jadi makmum, ya. Tapi bagi imam, dia pilihan tadi, boleh mengikuti keyakinan dia, atau boleh nggak ngikutin ucapan makmum. Seandainya makmumnya banyak, dikatakan banyak di sini 5 atau 6, yang sekiranya nggak mungkin salah semua. Misalnya kayak tadi, kita sholat zuhur, saya jadi imam misalnya, jamaahnya ada 30 orang, udah 4 rakaat saya bangun, Allahu Akbar, semua jamaah ngomong, subhanallah, mau paham nih.
saya salah nih, gitu ya. Nah, boleh nggak? Padahal tadi saya yakin saya kurang nih. Boleh mengikuti makmum kalau makmumnya banyak. Cuma kalau makmumnya sedikit, 1, 2, 3, ini nggak wajib mengikuti. Boleh dengan keyakinan kita. Ya, kenapa? Karena siapa tahu dia ngelamun juga, ya kan? Karena orang sholat kadang ngelamun. Itu. Jadi gimana kalau saat imam salah? Boleh mengingatkan. Ini dalam segi gerakan. Gimana kalau bacaan? Kalau bacaan, cara ngingetin imam, ya tunggu kalau Fatihah langsung diingetin boleh. Ya, misalnya dia lupa satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Kan lupa tuh Ar-Rahmanir Rahim. Ingetin Ar-Rahmanir Rahim langsung karena ini rukun. Tapi kalau surah kan sunnah. Surah itu kan bukan rukun. Surah enggak baca juga enggak apa-apa. Imam lupa baca surah. Tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada, balik-balik lagi. Ya. Ini kapan ingetinnya? Tunggu sampai dia berhenti. Ada begitu. Kalau dia masih nyoba, biarin aja dulu. Ya. Biasanya ada nih Pak nih. Iya. Ya, gitu. Nah, kalau dia belum berhenti, biarin dia usaha dulu. Ketika udah berhenti, berarti dia nyerah. Maksudnya kasih tahu dong, gitu. Ya. Karena kalau kita memberitahu dia belum berhenti, berarti kita mendului bacaannya. Jangan, nggak sopan begitu. Biar aja dulu. Misalnya baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, lupa apa inna lagi. Inna, kalau dia masih terus inna biar dulu. Tapi jangan ketawa kita. Terbatas soal gitu. Ya. Terus kalau dia udah misalnya berhenti, berhenti. Nah, baru kita inna syani'aka huwal abtar, baru diingat ya. Ya, paham nih? Ya, jangan kita ngelunjak terus. Ente belum tahu, ente juga belum hafal, ente belum ngingetin lagi. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus disalah lagi. Ya, ente kalau nggak hafal nggak usah ngingetin. Makanya adabnya makmum itu yang di belakang imam kalau bisa dipilih orang yang ahli fikih juga, orang yang ngerti, yang hafal Quran juga gitu. Khawatir apa? Imamnya batal, imamnya salah, dia ngerti cara ngingetinnya. Ya kadang kita enggak, anak kecil seorang imam. Ya ntar lagi imamnya batal gimana? Ya bingung, ngapain? Bingung. Nah, jadi ada aturan dalam Islam, gitu ya, sampai begitu diatur sama Islam. Jadi kalau imam salah, ingetin. Sama seperti pemerintah salah, ya presiden salah, ingetin, jangan diem. Ingetin dan soal tanya sudah ingetin kalau salah. Ya, Khalifah dulu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya memegang amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh kalian. Kalau saya benar, ya maka ikuti saya. Kalau saya salah, ingetin saya. Itu bagi seorang imam begitu. Jadi kebanyakan orang kita kalau udah jadi pemimpin, diingetin marah. Nah, ini nggak benar. Ya, jadi imam kalau diingetin jangan marah. Subhanallah, apaan sih? Gitu, batal sholatnya. Ya, jadi diingetin makmum. Ya, ini kalau bisa. Kalau imam banyak ingetin, ikutin boleh. Jelas kira-kira? Ada lagi mau nanya? Cukup? Nah, yang satu ya, kita tutup pengajian kita dengan baca suratul Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini kita bisa pahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sehingga menambah benarnya ibadah kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat ridha cinta dari Allah dan baginda Rasulullah SAW. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, doakan orang tua kita sudah meninggal dunia, bapak ibu kita, kakek nenek kita, mertua kita, leluhur kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berjasa pada kita, orang-orang yang pernah kita zalimi dan kita belum sempat minta maaf, orang-orang yang pernah ibadah di masjid ini, pernah nyumbang di masjid ini, dan mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa semoga mereka di alam barzakh yang diampuni segala kesalahannya, Allah terima, Allah lipatkan amal ibadahnya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita pribadi, untuk anak istri kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang yang kita cintai dan mencintai kita, agar Allah berikan kepada kita semuanya nikmat panjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat pada Allah dan Rasulullah SAW. Allah beri kita rezeki yang halal, yang berkah, yang cukup, yang baik, dan yang banyak, yang tidak menyusahkan kita di dunia maupun di akhirat, dan tidak membuat kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan rezeki yang salehah, keturunan yang solehin dan solehah, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan harta yang berkah, keluarga yang berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita mohon pada Allah agar semua hajat kita, baik hajat dunia maupun akhir, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar apabila di antara kita atau orang yang kita cintai sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang terlilit hutang, Allah gampangkan bayar hutangnya. Yang sedang mencari jodoh, Allah gampangkan mencari jodohnya. Yang sedang mencari kerja, Allah gampangkan dapat kerja.
sempit Allah luaskan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke surga bersama para anbiya, para rasul, para syuhada, para salihin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا كشفته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة